Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia, NIM 2015471060 dari tingkat 2 reguler 2. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar masa nifas dan perubahan fisiologis reproduksi pada masa nifas. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama yaitu nifas. Nifas adalah masa yang dimulai setelah kelahiran plasenta dan diakhiri ketika alat kandung ini sudah kembali seperti sebelum hamil. Nah, hal ini biasa terjadi dalam kurun waktu 6 minggu atau kurang lebih selama 40 hari. Nah, selanjutnya ada masa nifas. Masa nifas ini adalah masa pemulihan kembali yang dimulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan ini kembali seperti sebelum hamil atau prahamil. Selanjutnya ada tahap masa nifas. Nah, tahap masa nifas ini ada berapa? Nah, tahap masa nifas ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu ada pure perineum dini, yang kedua ada pure perineum intermedial, yang ketiga ada remote pure perineum. Nah, apa itu pure perineum dini? Nah, pure perineum dini itu adalah suatu keadaan di mana kepulihan ibu ini telah boleh berdiri dan jalan-jalan. Yang kedua ada pure perineum intermedial. Apa itu pure perineum intermedial? Yaitu suatu keadaan kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya ini kurang lebih 6-8 minggu. Selanjutnya ada remote pure perineum, merupakan suatu keadaan di mana waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna pada ibu nifas. Selanjutnya ada tujuan asuhan pada masa nifas. Nah, apa saja tujuannya? Yang pertama yaitu mendeteksi adanya perdarahan pada saat masa nifas. Jadi, setelah nifas, pada ibu nifas itu selalu dideteksi, selalu diberikan asuhan di mana kita sebagai seorang bidan ini dapat mengontrol, dapat memantau keadaan pada ibu tersebut apakah terjadi perdarahan ataupun tidak. Lalu untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya. Yang ketiga yaitu melaksanakan screening secara komprehensif, lalu memberikan pendidikan kesehatan dini, memberikan pendidikan laktasi dan perawatan payudara. Mengapa diberikan pendidikan laktasi dan perawatan payudara? Nah, khususnya pada wanita yang sebelumnya belum pernah memiliki anak, ini tentu saja kita sebagai seorang bidan ini memberikan pendidikan bagaimana merawat payudara agar bayinya dapat mendapatkan ASI yang baik. Lalu selanjutnya untuk konseling KB. Kenapa? Apa itu tujuan dari konseling KB sendiri? Yaitu untuk menjaga jarak kelahiran anak ataupun sang ibu untuk lebih berfokus dulu pada anak yang baru dilahirkannya. Baik, selanjutnya ada perubahan yang terjadi pada masa nifas. Nah, perubahan yang terjadi ini ada 2 macam perubahan, yaitu yang pertama perubahan psikis dan perubahan fisik. Untuk perubahan psikis ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu suatu perasaan ibu yang lebih berfokus pada dirinya setelah melahirkan. Ini biasanya terjadi di hari kedua setelah melahirkan dan hal ini biasa disebut dengan fase tucking in. Lalu yang kedua, ibu merasa khawatir akan tidak mampu untuk merawat sang bayi. Nah, ini biasa disebut dengan baby blues atau biasa disebut dengan fase taking hold, atau hal ini biasa terjadi di hari ketiga sampai hari ke-10. Lalu yang ketiga ada merasa percaya diri untuk merawat sang bayi dan dirinya sendiri atau biasa disebut dengan fase letting go. Nah, hal ini biasa terjadi selama di hari 10 sampai akhir pada masa nifas. 2. Perubahan fisik masa nifas. 1. Rasa kram dan mules di bagian bawah perut akibat penciutan rahim atau involus. 2. Keluarnya sisa-sisa darah dari vagina atau lochia. 3. Kelelahan karena proses melahirkan. 4. Pembentukan ASI sehingga payudara membesar. 5. Kesulitan BAB dan BAK. 6. Gangguan otot dan
Yang ketujuh, perlukaan jalan lahir lecet atau jahitan. Berikut merupakan perubahan fisiologis masa nifas pada sistem reproduksi yang meliputi involusi uterus, involusi tempat plasenta, perubahan ligamen, perubahan serviks, lochia, perubahan vulva, vagina, dan perineum. 1. Perubahan ligamen. Setelah bayi lahir, ligamen dan diafragma pelvis fasia yang merenggang sewaktu kehamilan akan kembali seperti sedia kala di saat melahirkan. Ligamentum retundum menjadi kendor yang mengakibatkan letak uterus menjadi retrofleksi. Ligamen fasia, jaringan penunjang alat genitalia, menjadi agak kendor. 2. Perubahan serviks. Segera setelah melahirkan, serviks menjadi lembek, kendor, terkulai, dan berbentuk seperti corong. Hal ini disebabkan oleh korpus uteri yang berkontraksi, sedangkan serviks tidak berkontraksi, sehingga perbatasan antara korpus dan serviks uteri berbentuk cincin. Warna serviks merah kehitam-hitaman karena penuh dengan pembuluh darah. 3. Lochia. Lochia adalah ekskresi cairan rahim selama masa nifas dan mempunyai reaksi basa atau alkalis yang membuat organisme berkembang lebih cepat daripada kondisi asam yang ada pada vagina normal. Lochia dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu lochia rubra, lochia sanguinenta, lochia serosa, dan alba. Berikut merupakan perbedaannya. Yang keempat yaitu perubahan vulva, vagina, dan perineum. Selama proses persalinan, vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan. Setelah beberapa hari persalinan, kedua organ ini kembali menjadi kendor. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.